Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam pertemuan kepatang, talbiyah masih takana. Barangkali penting kita kana enggak semini. Talbiyah adalah ucapan untuk menjawab panggilan. Panggilan khusus, panggilan istimewa. Jadi maknanya beko labbaik Allahumma misalnya. Ya Allah, aku sambut, aku sahut panggilanmu dengan senang suka. Senang suka. Ridha, ikhlas. Karena panggilan Allah pasti sangat bermanfaat, berguna, berfaedah untuk kita. Karena yang memanggil itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kalau kita memanggil orang biasanya untuk kepentingan kita. Dimulai talbiyah itu ketika kita akan memulai melaksanakan umrah atau haji di miqat. Tiba di miqat, kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Kalau haji di Makkah labbaik Allahumma hajjan. Maka semenjak itu kita perbanyak talbiyah lengkap. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tambah salawat, tambah minta masuk surga, dan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sunat menambahnya doa, tapi yang pokok benar adalah labbaik Allahumma labbaik. Jadi ada talbiyah untuk umrah, ada talbiyah untuk haji. Kalau talbiyah untuk umrah dimulai di miqat, berakhir ketika lah tiba di Masjidil Haram. Tapeknya tiba kita lah nampak kita Masjidil Haram, atau lah tiba di gerbang pintu Masjidil Haram, berhenti talbiyah. Kalau haji berhentinya talbiyah ketika lah sampai melempar Jumrah Aqabah tanggal 10 di hari raya Idul Adha. Kita sambung 3 hal. Pertama namanya hadiyu. Yang kedua dam. Yang ketiga kurban. Yang keempat fidyah. Itu di haji tu. Nah, kita dulu cek. Yang pertama hadiyu. Hadiyu. Ha dal ya. Al hadiyu. Hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa 100 ekor hadiyu ketika beliau melaksanakan haji. 60 ekor beliau sembelih sendiri, selebihnya beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak karena sifatnya hadiah. Nah, kalau kita lah paham tadi kecekan hiu, berarti kita rinci dulu. Bagi kita yang melaksanakan haji tamattu', yaitu melaksanakan umrah mendahului haji, nanti adalah haji ifrad, haji saja. Kalau bahasa Arabnya haji miang atau haji sen, tidak pakai umrah. Ifrad. Yang ketiga haji kiran. Kiran itu bergabung, langsung bergabung, berteman, tidak dipisahkan. Setelah umrah tidak ada jeda-jeda, tidak ada istirahat, langsung haji. Jadi pakaian tidak dibuka.
Aduh, setelah kita laksanakan umrah, terutama kita laki-laki laksanakan umrah, selesai nanti kita sa'i, ya umrah tu intinya kan dua je tu. Tawaf, sa'i. Nah lain anunya sunnah-sunnahnya. Salat belakang makam Ibrahim tu sunnah-sunnahnya tu. Minum air Zam-Zam sunnah-sunnahnya. Yang pokoknya adalah intinya dua. Tawaf, sa'i. Dimulai nanti dengan ihram di miqat. Ditutup dengan tahallul setelah sa'i. Setelah sa'i kau langsung haji. Tidak berganti. Sebab langsung haji kembali pakaian ihram. Mana mau kiran? Di kita di Indonesia berpilih haji tamattu'. Tamattu' ya tamattu, tamattu'. Tamattu' itu bersenang-senang, tidak terburu-buru setelah umrah langsung haji. Ada jeda. Jeda aku kira-kira 15 hari lebih atau kurang tergantung pelaksanaan di sini. Dan Nabi Muhammad dulu haji tamattu'. Beliau berangkat dari Madinah, beliau umrah dulu, baru haji. Itu makanya sebagian ulama pendapat haji yang terbaik haji tamattu'. Jadi kalau kita di Indonesia memilih haji tamattu', ya kalau kita pahami pendapat ulama itu berarti kita melaksanakan haji yang baik. Haji yang baik daripada haji yang lain, bukan yang tidak baik kan? Karena itu haji yang dilaksanakan oleh Rasul, tapi harus bayar dam. Kenapa bayar dam? Itu jadi kita mendahulukan umrah daripada haji. Apa dam? Dam darah. Dam itu darah. Ihraqud dam, mengalirkan darah. Anam darah ku biasa juga. Ayam dah satu, itian dah. Kambing, yawi, atau sapi, unta. Kalau kerbau nak termasuk sinan, payah jadi kerbau sinan tu. Itu yang biasa. Disembelih mengalir darah. Apa nama? Dam, denda. Nah kita dek melaksanakan yang namanya haji tamattu', ya harus sembelih hewan. Bernamalah hewannya hewan dam. Bedanya hadiu. Kalau hadiu tu kita niatkan untuk pembayar dam, lantaran kita haji tamattu', maka jatuhlah dia namanya dam wajib, hadiu wajib. Karena hadiu ku ada nan sunat. Kita di sini membayar dam, lalu kita sampai itu dia kita lagi berpuro, lain bawa puro ke sana. Kartu ATM itu kan puro namanya. Kita entah bila-bila kasih koleh. Kita cuba lo membuat apa namanya, menyembelih hewan untuk dibagi-bagi. Hadiu namanya, sunnah. Hadiu sunnah. Kalau hadiu nan wajib nan jalan nazar namanya, bernazar. Ambo kalau keluar awan keluar bu. Keluar nomor. Keluar persi di tahun ini misalnya begitu kan. Untung ada orang nak mati. Itu niat orang mati kan. Tentu ada orang mati, ada orang sakit, ada orang tua, ada orang mundurkan diri. Jadi kecemu ke kawan, siapkan sajalah belajar manasik, membaca-baca buku tentang haji, dan jangan lupa hadiri pelaksanaan manasik haji. Di mana saja boleh. Lalu lapor ke Departemen Agama Kekasih Haji, Pak, kalau ada nak mengundurkan diri Pak, ada nak mati, ada nak sakit, ada nak tu, Pak, mudah-mudahan dapat. Ini boleh betul asal. Kalau tak siap, bagaimana?
tentu nan dipilihnya dan biar nan siap. Itunya tu. Rupanya kita bernazar andai kena bo apa? Keluar walaupun tak tahun kini tapi keluar bo. Tapi lantaran nampak sekolah. Kau yang pek tak? Mati tua dulu. Mati asaki tua mengundurkan diri. Hanya kemampian yang lain. Ketika itulah orang yang nak siap taparangah siap. Penazarnya ambo benazaran. Nazar. Ya ka mandabiah menyembelih kambing siku. Hadiu. Wajib hukumnya. Hadiu itu nazar. Bisa tengok. Kenapa? Karena nazar. Nazar wajib hukumnya ditunaikan. Karena itu tidak wajib. Cuma kita nazarkan menjadi wajib. Kalau hadiyu sunat, hadiyu sunat, ya kita lah berdam. Tapi kita ingin ikut je berbagi-bagi di sini. Karena di sini tu berbagi-bagi menyembelih hewan berbeda dengan kampung halaman. Nilai tentu tak sama. Nah, bernama hadiyu sunnah. Tiga tu. Hadiyu wajib. Kau lah yang disebut dengan dam. Anandam nan tadi. Lantaran kita haji tamattu', maka wajib hukumnya menyembelih seekor kambing atau 1/7 unta. Disembelih setelah melempar jumrah hari pertama, jumrah Aqabah, tanggal 10 di hari raya Idul Adha. Bukan nama dia. Tanggal 10 Idul Adha kita masih di Muzdalifah sebenarnya. Tanggal 9 kita masih di Arafah. Masuk maghrib ala berubah tanggal. Kalau diorang Masehi tanggal berubah bila? Tengah malam. Kali tahu orang Masehi. Maka nama kalender orang Masehi M. Dan Celeha Hijriah. Di Hijriah perubahan tanggal, perubahan hari maghrib. Tanggal 9-nya kita di Arafah. Maghribnya itu dah tanggal 9 lah. Dah 10. Kita bergerak meninggalkan Arafah menuju, berarti tanggal 10 malam kita di Muzdalifah. Tengok. Nan dilakukan Nabi, beliau di Muzdalifah tu sampai subuh. Sampai subuh. Kemudian ketika matahari lah nampak, lah mengunyang, bergerak menuju Mina, melempar. Setelah melempar itu baru menyembelih dam. Bisa? Tentu nak menyembelih nak awak dah. Kalau sesuatu dulu kala lantara orang non haji ko ndak bara. Karena dulu kan jauh kapal. Dia pesawat ko mulai nak salah tahun 75. Barangkali pesawat pertama yang sebelum jatuh di Colombo. Sebelumnya ya kapal berbulan-bulan. Lantara orang sesuatu dulu termasuk zaman Belanda ndak bara, jadi mereka bisa menyembelih sendiri. Kalau kini kok berjuta. Ndak 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan lebih. Diserahkanlah menyembelihnya kepada panitia haji yang telah ditunjuk oleh kerajaan Arab
Saudi, tetapi adalah nanti calo, C-A-L-O. Hati-hati dengan calo dam. Nah, tentu himbauan Kementerian Agama Pusat, hati-hati dengan para calo. Maka yang lebih amanlah serahkan ke bank Rajhi dan bank lain yang telah tunjuk oleh pemerintahan Arab Saudi. Mereka yang menyembelih, cuman mahal karena memang asli. Tapi menurut sebagian ulama, kalau ada orang menyembelih sebelum haji mulai tanggal 8. No, mengenang-enang perlu. Bila mulai haji? Tanggal 8. Kalau umrah bila mulai? Ketika kita kesinan. So, umrah tidak ada tanggalnya lah. Lepas haji mulai. Kalau kita lah selesai umrah, sebelum haji dilaksanakan, menurut beberapa pendapat, termasuk pemahaman sebagian ulama Indonesia atau mazhab Syafi'iyah, lah boleh kita sembelih dam. Nah, itu makanya meskipun Nabi menyembelih dam atau hadiyu wajib itu setelah melempar tanggal 10 Zulhijjah di waktu duha atau setelah zuhur atau sore, baru itu Nabi. Cuman beberapa ulama memahami, imam-imam mazhab memahami, dibolehkan, kata beliau dengan sekian alasan-alasan, sekian dalil menyembelih sebelum haji dilaksanakan, yang penting umrah lah selesai. Itu makanya dulu banyak tak itu. Disitulah calo bermain. Bukan tak boleh kepada calo, tapi hati-hati kan penting. Hati-hati perlu. Hadiu, binatang hewan yang dibawa. Kalau yang kita bawa kan ada hewannya lah. Pitis yang kita bawa ke sinan untuk kita belikan kepada hewan sebagai hadiah yang disebelih nanti dibagi-bagikan kepada fakir miskin di Makkah. Tetapi itu dilaksanakan karena kita mendahulukan umrah pada haji, nama hadiahnya dam. Tapi tidak semua dam katakan hadiah. Dam khusus berkaitan haji. Kalau hadiah tidak. Kemudian bagaimananya kalau kurban? Kurban namanya kurban. Dewa karoban. Kurban. Qaf, ra, ba, nun. Kurban. Kurbanan. Dalam surah Al-Maidah. Kurban Qabil jo Habil. Itu kurban yang pertama tu. Diperintahkan Qabil dan Habil untuk berkorban, diterima oleh satu. Jadi tidak semua korban lo diterima. Kurbanan, yaitu suatu amalan yang kita lakukan, termasuk menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Kurban bisa dilaksanakan di kampung halaman, bisa di tanah Makkah. Misalnya ada orang yang mengatakan sikoselo apa korban bagi itu yo lain lo siko korban sana. Sebab orang keratang tak ada lebih kan. Jadi sebagai kenangan sekaligus kita bisa berkorban di sini, silakan. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Bahwa tidak wajibnya tidak ada kaitannya ya haji. Kaitannya dengan Idul Adha. No, beda. Kurban atau udhiyah berkaitan dengan Idul Adha. Hari raya kurban. Adha, udhiyah, adahi namanya kurban. Adha ada adha atau udhiyah.
Itu yang diterjemahkan musawak kurban. Sembelihan yang disembelih udhiyah. Sembelihan yang disembelih pada hari tanggal 10 Zulhijjah dalam rangka bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, kurban namanya. Tetapi nanti ko di orang awak ndak kurban namanya, karoban. Bara karoban di sinan. Salahkah? Mana salahnya bahasa awak, ndak bahasa Arab. Boleh saja tu. Hubungannya dengan tanggal 10. Lalu kemana kita bagi bagian sinan tu? Bisa saja dipercayakan kepada ahli sinan. Kalau ya. Tetapi ada yang memahami para ulama kita di kampung halaman saja. Karena orang kampung halaman banyak yang membutuhkan di sinan. Bahkan hewan dam itu ada yang diekspor keluar Makkah. Jika 3 juta orang haji, mara sembelihan aku yahdu. Kita ambil salah orang yang berhaji tamattu' tu 2,5 juta. Berarti hewannya, kalau kambing 2,5 juta, kalau unta begitu juga. 2,5 juta begitu juga. Kemadu pain. Tak kuali orang Makkah makan jadi. Maka mereka ekspor, mereka kalengkan dan segala macam. Di negara juga masih banyak yang butuhkan. Lebih diutamakan korban dan kampung halaman, walaupun di situ boleh juga. Kalau hadiyu berkaitan dengan haji. Cuman hadiyu bagi 3. Hadiyu yang wajib, hadiyu sunnah, hadiyu nazar. Kalau adam itu dek pelanggaran. Atau melanggar kewajipan haji, bayar dam. Nanti adalah namanya fidyah. Indak fidyah dah. Fidyah. Kafarat yang harus kita bayar bukan berupa sembelihan. Puasa 3 hari. Atau memberi makan orang miskin di sinan. Lantaran kita meninggalkan kewajipan tertentu. Ada nanti itu daftarnya. Dia apa bana nak dapat. Cuma kalau dapat jangan dilanggar. Kalau kita melanggar, bayar itu. Namanya fidyah. Ada dam yang berupa sembelihan. Kita ulang. Ada yang damku berupa sembelihan. Kambing. Atau unta. Ada nanti yang dam itu berupa fidyah. Bukan sembelihan, berupa puasa. Atau memberi makan. Denda, sanksi yang harus dibayar, ditunaikan disebabkan kita melanggar atau melakukan pelanggaran ketika kita haji. Lantaran kita melanggar larangan-larangan ihram seperti mencabut rambut dengan sengaja. Mencabut rambut dengan sengaja. Kalau rareh itu tidak mencabut. Baca dah kaya rareh. Tidak. Kurang mantap ranya. Makhrajnya tidak selesai. Gugur. Kau basikit kau mah tu tidak bar. Tapi kalau sengaja kita cabut, bayar. Namanya melanggar larangan. Iya. Ana larang ihram. Kalau kita lah ihram, ana ihram lah baca labbaik Allahumma hajjan di mikat, berlaku larangan. Ada daftar larangan. Dilanggar. Ada dam tu yang berupa menyembelih, ada yang berupa bukan menyembelih. Seperti tadi mencabut rambut, maka bayar fidyah. Fidyah tu kan bahasa tebusan. Ditebus pelanggaran kita cakap tu dengan puasa 3 hari contohnya. Atau beri makan 6 orang miskin.
Kalau piti banyak, menyembelih seekor kambing atau domba. Dagingnya dibagikan di sinan. Ada 3 pilihan. Puasa, memberi makan, atau boleh, tapi tidak semuanya begitu. Jadi dam cakotuh ada yang berupa sembelihan, ada yang tidak. Kalau hadiyu harus berupa sembelihan, kalau korban harus sembelihan. Hadiyu yang wajib dam namanya. Hadiyu yang sunat tidak dam. Bagi siapa saja yang melaksanakan haji tamattu wajib menyembelih hewan, kambing atau unta. Itu wajib. Salah satu kewajiban haji, miqat, ihram di miqat. Makanya ulama-ulama Arab Saudi seperti Syekh bin Baz yang dulu pendapat beliau diamini itu disetujui oleh ulama-ulama lain walaupun tidak semuanya setuju. Siapa yang bermikat di Jeddah berdam itu. Karena Nabi tidak ada menunjuk mikat itu mikat di Jeddah, yaitu di bandara King Abdul Aziz berdam. Mikat di alam-alam itu. Bisa mikat dalam, bisa aja. Pemerintah Indonesia, haji di Indonesia, ada yang setuju, ada yang tidak. Atau mungkin kita bagi dulu. Kinilah aman-aman saya. Yang tetap memegang prinsip harus diam lam-lam, maka mereka di pesawat mulai ihram. Ketika pesawat melewati lam-lam, mereka sudah membaca labbaik Allahumma umratan, lah berlaku larang ihram dan inyakulah muhrim. Tapi bagi siapa yang mengambil toleransi alternatif, malahan ada yang menganjurkan mengambil di Jeddah, dibolehkan menurut pendapat itu, walaupun Nabi tidak pernah menunjuk Jeddah sebagai mikat. Karena hukumnya siapa yang tidak mikat dan mengambil, siapa yang tidak ihram di tempat mikat yang ditentukan berdam. Itu konsekuensinya. Jadi masalahnya lah lama perbedaan-perbedaan, kita nak masuk ke sini.